Sebenarnya begini, dalam persidangan itu ada hal-hal yang bisa kita tangkap secara rasio. Jadi dengan ranah kognisi kita, oh kita lihat pasalnya ini memenuhi syarat apa, memenuhi unsur apa tidak, itu bisa dinalarkan. Tapi ada sisi lain yang agak sulit untuk dinalarkan karena terkait dengan diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan yang melekat pada jabatan. Misalnya jaksa itu punya subjektivitas sendiri. Kira-kira pasnya ini berapa lama ya dia di penjara? Kalau mau dijatuhkan denda, berapa denda dia harus dikenakan. Jadi ancaman sanksi itu ada unsur subjektivitas. Nah, seandainya pasal yang dituntutkan tadi 7 tahun misalnya, dia menggunakan pasal subsidiarnya 353 ayat 2. Itu 7 tahun maksimal penjara. Kalau sampai jaksa menuntut kurang dari itu, berarti jaksa melihat ada faktor yang meringankan dari perbuatan itu. Nah, tinggal kita lihat faktor yang meringankan itu apa. Gitu. Tentu saja ada faktor yang memberatkan. Faktor yang memberatkan apa? Nah, kita tinggal lihat aja seperti orang menimbang begitu. Ada faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan. Kemudian ada durasi waktu yang maksimal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 7 tahun. 7 tahun itu kan, kalau dalam hukum pidana, ancaman 7 tahun itu maksimal. Berarti hakim harusnya tidak melewati ancaman 7 tahun itu. Kecuali kalau ada pemberatan, bisa ditambah sepertiganya. Dan sebenarnya dalam kasus ini, harusnya dipenuhi sepertiganya dari itu. Jadi 7 tahun ditambah sepertiga dari 7 tahun itu. Jadi lebih dari 7 tahun berarti ya. Itu maksimal yang bisa diajukan, yang bisa dikenakan terhadap si terdakwa. Nah, kemudian kita tinggal lihat faktor yang meringankan tadi, seberapa mampu mereduksi maksimal itu. Harusnya karena kasus ini sudah high profile, ya harusnya hakim menurut saya harus mempertimbangkan ini ancamannya sudah harus sampai ke ancaman maksimal. Harusnya itu yang dijadikan patokan. Nah, faktor-faktor yang meringankan itu saya nggak cukup bisa sebagai orang yang menjadi pengamat ya, kelihatannya tidak terlalu bisa menemukan gitu. Ada yang meringankan hanya karena orang tersinggung, ada rasa esprit de corps-nya gitu, tiba-tiba tersinggung, terus kemudian balas dendam atau apa marah, seperti istilahnya kalau saya dengar itu kacang lupa kulitnya gitu, segala macam istilah-istilah yang dipakai begitu. Apakah itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk memberi keringanan bagi seseorang gitu ya? Itu kita melihat 7 tahun direduksi jadi 1 tahun. Itu satu sisi. Sisi lain tentunya kita bisa melihat disparitas dari ancaman ini terhadap kasus-kasus serupa. Kalau ada kasus serupa yang mungkin tidak ditujukan kepada aparat penegak hukum, itu saja sudah sampai 10 tahun misalnya ancamannya. Loh, ini kok 7 tahun gitu. Kalau 10 tahun itu kan sebetulnya kita lihat pasal yang dipakai itu bukan hanya sekadar pasal 353, pasti pasal yang lebih berat dari itu. Ya, barangkali dengan pemberatan karena dia melakukannya misalnya terhadap aparat penegak hukum, terhadap bawahannya itu. Jadi kalau misalnya Anda seorang pimpinan perusahaan, Anda melakukan penganiayaan terhadap bawahan Anda, itu dapat pemberatan itu. Apalagi ini dilakukan terhadap seorang aparat penegak hukum. Itu lebih-lebih lagi kan, harusnya faktor pemberatannya harusnya muncul gitu. Nah ini kok malah kita melihat faktor yang meringankan yang lebih ditonjolkan. Saya kira itu menjadi keprihatinan banyak orang dan cukup wajar apabila masyarakat mempertanyakan. Nah, itu sih. Itu juga Pak yang pengen saya tanyakan Pak. Apakah sebenarnya kasus penyiraman ini termasuk kategori penganiayaan berat nih? Kalau misalnya kan nggak tahu nih, orang awam ini kan nggak tahu nih penganiayaan berat itu seperti apa. Tapi apakah penyiraman air keras ini termasuk kategori itu Pak, penganiayaan berat? Gini, penganiayaan ringan itu ada dicantumkan di dalam KUHP, ya. Jadi penganiayaan ringan itu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan orang menjalankan pekerjaan atau jabatan. Jadi ya kalau
kalau Anda misalnya dianiaya, tapi toh Anda hanya tergores sedikit gitu ya, kemudian Anda tuh biasa-biasa saja, Anda bisa kuliah, Anda bisa kalau Anda sudah bekerja, Anda bisa menjalani pekerjaan Anda dengan biasa, itu dianggap sebagai penganiayaan ringan. Sebab kata penganiayaan itu menariknya dalam KUHP disebutkan penganiayaan, tapi tidak dirinci sebetulnya perbuatan penganiayaan itu harus seperti apa. Hanya memang ada beberapa contoh yang menarik sih sebetulnya penganiayaan. Misalnya menimbulkan perasaan tidak enak. Anda main-main dengan teman Anda, tiba-tiba Anda dalam kondisi tidak siap, Anda didorong terus jatuh di kolam renang misalnya, Anda basah kuyup, padahal Anda sudah harus pergi ke satu tempat dengan pakaian yang sudah rapi, itu bisa Anda pakai loh pasal itu untuk melakukan tuntutan orang lapor ke polisi karena melakukan penganiayaan. Ada orang dicubit misalnya, ditempeleng, ditampar, itu penganiayaan. Walaupun kemungkinan nggak ada menimbulkan bekas apa-apa. Nah, bahkan kalau mau jujur ya, Anda merokok di ruang yang ber-AC, lalu Anda merasa tidak nyaman, karena tiba-tiba kok ada orang dengan gampangnya, dengan semena-mena begitu merokok begitu saja, itu bisa Anda laporkan sebagai penganiayaan. Jadi begitu luasnya makna penganiayaan itu. Tetapi kalau kita lihat penganiayaan berat, tinggal kita balik saja sebetulnya. Kalau penganiayaan ringan itu ada 352 KUHP itu memberi contoh tidak menimbulkan penyakit atau halangan orang menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya. Nah, berarti kalau penganiayaan berat harusnya dibalik ya. Dengan penafsiran a contrario, itu artinya dia dibalik. Jadi sepanjang penganiayaan itu bisa menghalangi orang untuk menjalankan pekerjaan, ya, dia sudah dapat dianggap sebagai penganiayaan berat. Oke. Nah, Novel Baswedan itu kita bisa bayangkan kan dia harus ke Singapura sekian bulan segala macam, dia harus off dari pekerjaan. Saya kira itu sudah bisa menunjukkan itu penganiayaan berat. Apalagi dengan air keras tadi, air keras bahkan tidak harus dengan air keras, dengan air aki biasa pun sebetulnya kalau orang itu mengharuskan dia masuk rumah sakit, dia sampai tidak bisa bekerja pada hari itu sudah penganiayaan berat. Kalau mau kita gunakan definisi yang ada di KUH pidana. Oke, setuju kali. Pak, apakah ada hukum perlindungan yang dikhususkan terhadap orang yang mempunyai tanggung jawab berat dalam pemberantasan korupsi, Pak? Sebenarnya secara umum semua profesi itu punya sisi-sisi perlindungan. Okay. Ada kalau kita lihat di hukum pidana secara umum, orang tidak dapat dituntut karena dia menjalankan profesinya. Itu kan bentuk perlindungan. Seperti imunitas gitu. Okay. Ya kan? Katakanlah seorang jaksa, kalaupun dia salah menjalankan profesinya, kan dia tidak bisa dituntut. Okay. Hakim juga sama, dokter juga sebetulnya sepanjang dia menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesinya, dia tidak bisa dituntut. Jadi semua profesi punya kekebalan itu. Saya gunakan istilah kekebalan ya, sebenarnya bukan istilah yang barangkali kurang tepat, tapi intinya mengatakan bahwa dia sebetulnya dilindungi profesinya. Kan polisi sama saja kan, ketika dia menangkap penjahat, dia tiba-tiba menembak penjahat itu setelah diperingatkan beberapa kali, ternyata penjahatnya masih melarikan diri, dia menembak kakinya atau apanya, dia tidak bisa dituntut. Jadi kalaupun dituntut, dia akan lepas dari segala tuntutan hukum, putusannya nanti, karena dia menjalankan profesinya. Jadi ada, kalau dalam hukum pidana itu sebetulnya ada tiga unsur ya. Ini mungkin orang awam saya sampaikan saja supaya gampangnya begini. Yang pertama itu dia harus ada perbuatan itu memang salah, secara hukum salah. Ya, actus reus istilah Latinnya ya. Jadi guilty act, perbuatannya itu memang udah salah. Nah, yang kedua dia harus ada guilty mind. Jadi memang ada semacam unsur yang muncul secara psikologis yang menunjukkan dia memang sadar melakukan itu sebagai perbuatan yang salah. Jadi orang tidak bisa dihukum kalau dia dalam keadaan tidak sadar ya melakukan itu. Misalnya karena tidur sambil berjalan, misalkan ada penyakitnya seperti itu tuh.
Nah, itu tidak bisa dihukum karena dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Jadi harus ada mens reanya. Nah, yang terakhir ini yang penting, yang ditanyakan, yang ada relevansinya. Ada nggak faktor yang menghapus pidananya? Itu harus dilihat. Atau memaafkan perbuatan itu. Nah, kalau dia menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum, sebetulnya dia tidak bisa dituntut. Nah, pertanyaannya adalah perlindungan terhadap diri terhadap si aparat yang menjalankan tugasnya ya. Nah, sebenarnya ya gimana ya? Saya ingin mengatakan bahwa perlindungan itu dengan otomatis harusnya melekat pada semua jabatan ya. Oke. Dengan cara seperti tadi.